Stephanie Fekir kalahkan Giulia dan jadi double champion di NXT. Seth Rollins berubah nama, Jade Cargill dan Naomi perang di media sosial, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Stephanie Fekir kalahkan Giulia dan jadi double champion di NXT. NXT minggu ini benar-benar gila. Roadblock dari Madison Square Garden nyajiin main event yang epic banget. Giulia, NXT Women's Champion, melawan Stephanie Fekir, Women's North American Champion dalam winner take all match. Keduanya tuh udah kenal lama dan awalnya datang ke WWE bareng sebagai teman. Tapi di sini gak ada teman-temanan. Ini adalah saat buat ngebuktiin siapa yang lebih kuat. Pertandingan ini benar-benar seru banget. Keduanya udah saling hafal gerakan masing-masing, jadi mereka banyak counter gerakan satu sama lain. Giulia berhasil bikin Fekir kick out dari finishernya, tapi akhirnya Fekir ngehajar Giulia dengan 3 SBB berturut-turut. Yang terakhir sukses bikin Giulia nggak bisa kick out. Jadi, Stephanie Fekir sekarang pegang 2 gelar. Dia adalah NXT Women's Champion sekaligus Women's North American Champion. Tinggal kurang dari sebulan menuju Stand and Deliver, dan kayaknya kita bakal lihat rematch epic di event itu. Menurut kalian, apakah Stephanie Fekir pantas jadi double champion di NXT? Komen di bawah. Seth Rollins berubah nama. Di halaman roster resmi WWE, Seth freaking Rollins sekarang namanya cuma Seth Rollins. Padahal, selama beberapa tahun terakhir dia selalu disebut Seth freaking Rollins. Nah, julusan freaking ini udah nempel ke dia sejak tahun 2021. Pas Vince McMahon masih megang WWE. Bahkan, setelah Triple H ambil alih di tahun 2022, nama itu tetap dipakai. Belum jelas kenapa WWE ngilangin bagian freaking, tapi banyak fans yang seneng dengan perubahan ini. Mungkin WWE ngerasa nggak perlu maksa-maksa semua orang buat nyebut freaking setiap kali ngomongin Rollins. Rollins sendiri pernah cerita gimana awalnya dia dapat julukan freaking. Di podcast bareng Chris Van Vliet, dia bilang kalau itu idenya Vince McMahon. Menurut Rollins, Vince waktu itu mungkin bosan sama nama Seth Rollins doang, jadi dia tambahin freaking. Dan ternyata, kaos dengan tulisan itu laku keras. Tapi ada satu hal yang bikin Rollins kesel. Di awal-awal, komentator harus selalu nyebut Seth freaking Rollins tiap kali ngomongin dia, tanpa kecuali. Akhirnya, pas dia punya kesempatan, dia langsung bilang ke WWE buat lebih santai aja. Kalau ada yang kenalin aku di entrance, boleh deh pakai freaking. Tapi kalau lagi ngobrol biasa, cukup Seth Rollins saja. Kayak Roman Reigns, orang kan gak selalu nyebut The Tribal Chief Roman Reigns setiap saat, kata Rollins. Menurut kalian, apakah lebih baik ada freaking-nya atau hanya Seth Rollins saja? Komen di bawah. Jade Cargill dan Naomi perang di media sosial. Di Elimination Chamber, Jade Cargill tiba-tiba muncul dan nyerang Naomi. Gak berhenti sampai di situ, di SmackDown tanggal 8 Maret, Naomi ngaku kalau dia yang nyerang Cargill, dan Cargill langsung balas dendam. Yang bikin makin seru, setelah beatdown di Elimination Chamber, Rikishi, bapaknya Jimmy dan Jey Uso, belain Naomi di media sosial. Tapi Cargill cuek dan malah jawab dengan savage banget di Twitter. Aku gak peduli, Naomi bakal kena semua balasannya. Bitches-nya siap-siap aja. Naomi juga nggak tinggal diam, dia nge-tweet balik dan nyebut Cargill bitch. Terus Cargill balas lagi dengan nulis, "And payback is a what?" Buset, makin liar aja nih perseteruan mereka. Kayaknya ini bakal jadi salah satu feud paling panas di divisi wanita ke depannya. Menurut kalian, apakah mereka harus tanding di WrestleMania? Komen di bawah. Komentar Roman Reigns setelah return di Raw minggu ini. Roman Reigns, The Tribal Chief, sempat absen beberapa minggu gara-gara Rollins nyerang dia habis mereka berdua dieliminasi di Royal Rumble. Tapi sekarang, Roman udah balik dengan gaya yang gak kaleng-kaleng. Rollins dan Punk baru aja tarung brutal di Steel Cage Match di Raw tanggal 11 Maret. Dua-duanya saling hajar habis-habisan. Sampai akhirnya, Roman muncul dan narik Rollins keluar dari kandang, bikin Rollins menang. Lebih habis itu, Roman langsung nyerang Rollins, masuk ke dalam ring dan nge-spear si Punk juga. Gila sih, Roman gak main-main nih, kayaknya dia mau hancurin dua-duanya. Setelah pertandingan itu, Roman update di Instagram dengan caption singkat tapi sombong banget. Madison Square Garden, acknowledge the greatest box office attraction in WWE history and his wise man. Di fotonya, dia berdiri bareng Paul Heyman di backstage. WWE emang beda kalau Roman Reigns ada, auranya langsung terasa. Tahun 2025 juga dimulai dengan bagus buat Roman. Di debut WWE Raw di Netflix, dia menang lawan Solo Sikoa di Tribal Combat Match dan berhasil dapetin ulah falanya lagi. Terus, dia ikut Royal Rumble pertama kali sejak 2020, tapi gagal menang gara-gara si Empang ngeluarin dia dan Rollins.
Rollins sempat nyerang Roman setelah itu, bikin Roman absen sebentar. Tapi sekarang, dia balik dan langsung nyari masalah sama dua orang itu. Bisa jadi nih, kita bakal lihat triple threat match di WrestleMania 41. Menurut kalian, apakah sekarang Roman Reigns masih jadi bintang nomor 1 di WWE? Komen di bawah. Paul Heyman akan manajeri Bron Breakker. Baru-baru ini, Triple H ngobrol sama HollywoodReporter.com dan dia kasih kredit besar buat Paul Heyman yang kerja di balik layar buat ngedevelop banyak superstar WWE. Triple H bilang, Heyman tuh jenius dalam ngasih spotlight ke kekuatan superstar sambil nutupin kelemahan mereka. Bahkan kalau satu-satunya kelebihan superstar itu cuma interest doang, Heyman bakal bikin itu kelihatan keren banget. Salah satu nama yang disebut sama Triple H adalah Bron Breakker, sang Intercontinental Champion. Dia masih muda, atletis banget, karakternya menarik dan dia tuh kayak spons, bisa nyerap ilmu dengan cepat. Aku minta Heyman buat sering kerja bareng dia, bantuin promonya, bantuin bangun karakternya, dan ngarahin dia ke arah yang benar. Heyman juga ngobrol sama aku dan para writer buat nentuin arahnya. Terus dia jadi penghubung antara kita dan Breakker, kata Triple H. Gila sih, ini bukti kalau WWE benar-benar serius nge-push Bron Breakker buat jadi bintang besar di masa depan. Menurut kalian, apakah Bron Breakker pantas di manajeri Paul Heyman? Komen di bawah. Update cedera Bronson Reed. Buat kalian yang nungguin Bronson Reed balik, ada update nih. Jadi, dia masih absen sejak Survivor Series War Games 2024. Gara-gara kakinya patah pas dia loncat dari atas kandang di main event. Serem banget. Desember kemarin, dia udah operasi. Dan menurut laporan terbaru dari WrestleForge, dia kemungkinan baru bisa balik sekitar bulan Mei atau Juni 2025. Terus, info dari PW Insider bilang kalau Bronson baru-baru ini kelihatan di Birmingham, Alabama. Buat yang belum tahu, Birmingham tuh salah satu lokasi favorit WWE buat perawatan medis para superstar yang cedera. Jadi kemungkinan besar dia lagi ngecek progres pemulihan cederanya. Semoga Bronson Reed bisa cepat sembuh dan balik ke ring secepatnya. Menurut kalian, apakah Bronson Reed perlu mengejar gelar Intercontinental saat return? Komen di bawah. Natalya akan rilis buku tentang dirinya. Di episode terbaru Arya Helwani Show, Natalya ngumumin kalau dia lagi nulis buku. Nah, awalnya dia cerita kalau dia tuh ngerasa kurang puas sama karirnya dan pengen lebih. Bahkan, pas dia tanda tangan kontrak baru tahun lalu, dia sempat ngelobi WWE buat kasih dia lebih banyak kesempatan. Makanya, belakangan ini kita lihat dia nyoba hal baru di luar WWE, kayak tampil di GCW Bloodsport dan NWA Crockett Cup. Ariel sempat bilang biasanya kalau seorang superstar ngomong soal perubahan, itu artinya mereka nggak perpanjang kontrak. Tapi ternyata Natalya tetap stay di WWE dan justru makin explore karirnya. Dan disinilah dia drop berita besar. Selama setahun terakhir, aku ngerjain sebuah buku. Jadi hari ini, aku resmi ngumumin bukuku. Dia ngaku sempat nervous banget buat ngumumin ini ke dunia. Katanya ini kayak bayinya sendiri, sesuatu yang dia kerja keras banget buat ngerjainnya. Untungnya, Triple H ngasih dia waktu buat fokus ke buku ini selama musim panas kemarin. Yang bikin menarik, Natalya sadar kalau banyak orang sebenarnya nggak tahu kisah hidupnya yang sebenarnya. Meskipun dia udah 18 tahun di WWE dan pernah muncul di Total Divas, banyak bagian dari hidupnya yang belum pernah dia ceritain ke publik. Ini tuh pengalaman yang sangat emosional buatku. Pas mulai nulis, aku sadar banyak hal yang orang nggak tahu tentang aku, tentang keluargaku, tentang hubunganku sama sang ayah. Ayahku dan aku tuh deket banget, tapi hubungan kita juga cukup rumit. Ada hal-hal yang aku takut buat omongin, tapi akhirnya aku tulis di buku ini. Tapi tenang aja, bukunya nggak melulu deep dan emosional. Natalya janji masih ada banyak momen seru dan fun juga. Menurut kalian, apakah kalian akan membaca buku buatan Natalya? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.